Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin jajanan tradisional yang rasanya tuh enak banget dan semuanya pada suka kue satu ini ya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita pecahkan terlebih dahulu 1 butir telur, 135 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita mixer terlebih dahulu menggunakan kecepatan sedang. Setelah semua bahannya tercampur rata dan gulanya sedikit larut, kemudian kita matikan terlebih dahulu mixernya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 140 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 9 sendok makan. Kemudian aku juga menambahkan 250 ml santan kental. Selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini agar nantinya tepungnya ini nggak berterbangan. Nah, kalau udah dirasa cukup rata, ini bisa kita nyalakan mixernya. Kita mixer dengan kecepatan sedang aja sampai semua bahannya ini tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita matikan mixernya. Kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan 30 gram tepung beras atau setara dengan 3 sendok makan. 100 ml jus pandan. Nah, ini aku buat dari 10 lembar daun pandan, kemudian aku tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Nah, selanjutnya kita tambahkan 150 ml santan kental. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini bisa kita pindahkan ke atas kompor. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang aja sambil kita aduk-aduk seperti ini. Kita masak sampai semua bahannya itu menggumpal atau mengental. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita kecilkan apinya. Kemudian ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar dia mengental ya. Kemudian setelah mengental seperti ini aku rasa udah cukup. Selanjutnya ini bisa kita pindahkan ke adonan yang pertama tadi ya. Nah, ini kita masukkan dalam keadaan masih panas. Selanjutnya kita mixer sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata dan bahannya sudah selembut ini bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya ini karena warnanya kurang cerah, jadi aku tambahkan dengan sedikit pewarna apel. Kemudian aku tambahkan juga dengan pewarna coklat muda. Selanjutnya ini kita mixer kembali sampai semua bahannya tercampur rata. Untuk penambahan pewarna ini opsional aja, kalau memang nggak suka bisa di skip aja ya. Nah, kalau udah tercampur rata dan warnanya udah merata seperti ini bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya ini udah siap kita gunakan. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan cetakannya. Ini diameternya kurang lebih 7 cm. Nah, untuk cetakannya sendiri sudah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Kemudian kita tuangkan adonannya sekitar 3/4 dari cetakan. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Kalau semua cetakannya udah terisi dengan adonan hijau, selanjutnya kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku udah siapkan 40 gram tepung beras atau setara dengan 4 sendok makan. Kemudian kita tambahkan dengan sejumput garam dan 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aku tambahkan juga dengan 500 ml santan kental. Untuk total santan yang kita pakai sekitar 900 ml, aku hasilkan dari 2 butir kelapa berukuran kecil. Nah, untuk bahannya ini kalau udah kita aduk-aduk rata seperti ini bisa kita pindahkan ke atas kompor. Kita masak menggunakan api sedang aja. Kita masak sampai semua bahannya itu meletup-letup seperti ini dan mengental. Nah, kalau udah mengental seperti ini bisa kita tambahkan dengan sedikit air matang. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk cepat.
Kita aduk-aduk terus sampai teksturnya itu menjadi lembut seperti ini ya. Kalau udah lembut bisa kita masukkan ke dalam botol kecap atau piping bag. Selanjutnya flannya ini bisa kita aplikasikan seperti ini ya. Kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Nah, di sini aku pakai tisu karena ini adonannya masih sangat panas. Untuk ujung botol kecapnya kita masukkan seperti ini ya. Kita tekan sampai adonannya ini memenuhi cetakannya. Nah, kalau semua kelapa putihnya udah masuk, selanjutnya ini udah siap kita kukus. Nah, di sini kita kukus selama kurang lebih 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Untuk penutupnya kita tutup dengan kain bersih seperti ini ya. Nah, untuk apinya kurang lebih seperti ini. Jadi api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit ini kuenya udah mateng. Selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita tunggu dingin baru kita keluarkan dari dalam cetakannya. Nah, ini untuk kue yang sudah aku keluarkan dari dalam kukusan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk cara mengeluarkannya ini bisa kita keluarkan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini aku keluarkan dalam kondisi dia hangat-hangat kuku ya, atau bisa juga kita tunggu sampai benar-benar dingin. Untuk langkah selanjutnya ini bisa kita tata di atas piring saji. Untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak ya, jadi aku menghasilkan sekitar 26 pieces. Nah, untuk tampilan yang lebih menarik ini aku tambahkan dengan potongan daun pandan. Nah, hasilnya seperti ini ya, cantik banget. Selanjutnya ini mau aku coba dulu. Nah, ini kuenya tuh kenyal banget tapi bagian dalamnya atau bagian tengahnya tuh lumer banget. Nah, kuenya itu bagian dalamnya lumer, bagian luarnya itu kenyal. Ini enak banget, makan satu aja tuh nggak cukup ya. Dan ini tuh enak banget, wangi banget, dan rasanya tuh manisnya pas, nggak kemanisan. Kalau kalian memang suka manis bisa ditambahkan ya. Nah, untuk tekstur bagian dalamnya tuh seperti ini. Jadi untuk bagian luarnya itu kenyal dan padat, untuk bagian dalamnya itu lumer dan rasanya itu gurih dan manisnya pas banget untuk jadi ide jualan maupun ide isian snack box. Tuh kan bagian dalamnya lumer banget ya teman-teman. Rasanya tuh gurih dan perpaduan rasa manis dari adonan hijaunya tuh enak banget. Nah, gimana nih teman-teman, kalian tertarik nggak untuk cobain resep ini? Karena resep ini tuh mudah banget bikinnya, simple banget dan anti gagal. Sekali bikin langsung jadi ya. Nah, untuk hasilnya juga banyak banget, modalnya juga minim. Cocok banget untuk jadi ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Dan gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.